Terima kasih Jokowi. Ini bahasa intelijen, nggak bisa dicerna oleh masyarakat umum. Beliau itu pakai strategi dua tangan, satu ngangkat, satu jatuh. Itu hal yang besar sedang terjadi di negeri ini. Sebagaimana di bagian awal kita sama-sama mendengar dan menyimak. Bagaimana sosok Ustadz kita membeberkan. Hal besar dan juga penting ini untuk kita ketahui. Umahat semua, mari kita sama-sama dengarkan dan juga simak. Apa saja dan bagaimana saja hal yang dijelaskan ini. Karena akan banyak kita ketahui. Strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sebagaimana diungkap oleh Ustadz kita ini. Dan untuk umahat semua. Silahkan bisa memberikan tanggapan setelah menyimak sampai akhir. Berikan tanggapan ya di kolom komentar dengan baik. Selain itu, kita juga tanggapi di akhir penjelasan dan hal yang diungkap oleh Ustadz kita ini. Buat yang baru bergabung mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Selengkapnya mari kita simak dan dengarkan saja penjelasan ini. Rasulullah SAW memberikan arahan. Kalau kita hidup di akhir zaman ini akan dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau kita ingin selamat, yang pertama, al-mubadirah bi'amal, bersegera beramal soleh. Yang kedua, at-tamassuk bisunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Yang keempat, kuatkan kesabaran. Yang kelima, ad-du'a, doa. Masya Allah, Imam Malik rahimahullah, beliau menegaskan sunatullah, poros kedoliman akan dihancurkan oleh poros kedoliman. Ini sunatullah. Imam Malik punya basirah, ketajaman mata hati. Allah akan balas keduanya. Poros kedoliman akan dihancurkan oleh poros kedoliman. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau sudah dua poros kedoliman sudah berperang, umat Islam harus bergembira, duduk manis dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Skop global maupun skop nasional sama. Kalau skop global itu tadi. Kalau skop nasional, Petro jadi ratu. Sehingga 10 tahun ketika Petro jadi ratu, orang waras itu hum qalilun. Sedikit sekali orang waras. Yang paling banyak orang gila selama 10 ketika Petro jadi ratu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Petro, Gareng, Bagong saling bertarung. Apalagi semua dokumen kejahatan Petro sudah diserahkan ke gengnya Bagong. Sudah diserahkan? Sudah? Sudah. Sementara Betoro Kresno ini Pak Jenderal Tri Sutresno berhasil memprovokasi. Rubah sistem, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kembalikan itu 10 juta rakyat Cina daratan, kan itu sangat membahayakan bagi NKRI. Batalkan proyek PIK, karena itu negara di dalam negara. Termasuk Rempang Galang. Dan yang poin ke-8, makjulkan Fufu Papa. Kan ini konstitusional. Sudah. Akhirnya sekarang yang kita saksikan, Petro, Gareng, Bagong semakin keras pertarungannya. Oleh karena itu kita ulama umat Islam purnawirawan duduk manis sambil ngopi. Ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Allah tegaskan, ya kan? Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah menegaskan sejarah akan berulang. Ya. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, PKI. Insya Allah sejarah akan berulang. TNI bersama umat Islam akan bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Takbir! Dan sejarah akan berulang. Ini Allah sendiri yang mengabarkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya percepat karena waktunya terbatas. Ini sebagai muhasabah, introspeksi saat Indonesia dicengkeram oleh imperialisme Amerika. Ada 4 lembaga yang digunakan oleh imperialisme Amerika untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Yang pertama, National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional Amerika, yang menaungi 15 negara. Dia melakukan riset dan hasilnya bulan Desember 2004 dipublish. Ada 4 skenario. Ini diprediksi ada 4 skenario. Makanya dia merilis dengan laporan berjudul Mapping the Global Future. Pemetaan masa depan dunia. Yang pertama, ini prediksi dari National Intelligence Council. Start 2020, 15 tahun ke depan sejak 2020, Cina dan India akan menjadi pemain penting dalam aspek ekonomi dan politik dunia. Yang kedua, ini skenario yang kedua. Amerika masih memimpin dunia. Karena Amerika ditopang oleh kekuatan lobby Zionisme Yahudi internasional yang sering disebut dengan global predator atau elit global. Yang ketiga akan muncul, skenario yang ketiga ini tidak bisa dibendung. Ya. Ya. Sudah. Poin yang ketiga akan muncul a new Islamic Caliphate. Sebuah pemerintahan Islam global yang akan memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global barat. Masya Allah. Indonesia, Turki, Pakistan, Malaysia. Bahkan Presiden Thayyip Erdogan ketika datang ke Jakarta, tanda tangan. Pakistan, Turki, Indonesia, dan Malaysia. Ini tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, National Intelligence Council memunculkan skenario yang keempat untuk menghambat Safatul Islamiyah start 2020. Lewat apa? Cycle of fear, lingkaran ketakutan. Dimunculkan sebuah proyek besar, Global War on Terrorism. Jadi hakikat Global War on Terrorism itu adalah Global War on Islam. Titik, tidak ada koma. Dan itu disampaikan oleh mantan Satgas Intel Pusat, Laksamana Mulyo Wibisono. Kemudian lembaga yang kedua, Rand Corporation. Ini lembaga think tank terbesar di dunia. Markasnya di California, Amerika Serikat. Pekerjaannya kurang lebih 1.600 orang. Tidak ada yang S1, S2, S3. Semua prof di bidangnya masing-masing. Ini salah satu lembaga think tank paling berpengaruh pada polisi kebijakan Amerika. Pendukung aliran ini waktu itu dipimpin oleh Deputi Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Paul Coates. Anggarannya 100 sampai 150 miliar US per tahun. Terikat dengan Badan Intelijen Amerika, CIA dan FBI. Pekerjaannya cuma satu, melakukan studi, analisa bagaimana menghadapi Islam dan kaum muslimin. Yang puncaknya bagaimana
memerangi umat Islam. Sehingga akhirnya Deputi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Paul Voigt untuk menghadapi umat Islam Indonesia, jangan lewat serangan militer. Kalau pakai serangan militer, pasti bangkit ruhul jihadnya. Akhirnya Paul Voigt hancurkan umat Islam di Indonesia lewat invasi pemikiran, perang pemikiran, ghazwul fikri. Padahal realitas di lapangan 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Sehingga akhirnya dimunculkan Profesor Cyril Bennett, ditugaskan dari Rank Operation terbang ke Indonesia. Dia punya proyek besar, yaitu moderasi beragama. Sudah terjadi? Sampai puncaknya lahirlah Islam Nusantara. Sudah berhasil? Sudah. Ini cikal bakalnya di sini. Dari Rank Operation. Kemudian lembaga yang ketiga, The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Ini ternyata pusatnya di Jalan Aditya Warman nomor 40 Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ternyata sudah digerakkan di Indonesia sejak tahun 1970. Sampai saya buka webnya, ada 30 ormas Islam lengkap, nama tokohnya, nama ormasnya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima. Dia dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. 30 ormas Islam. Astagfirullah. Berarti londo ireng lu akeh. Karena min amplopi bin fulus dolar. Dan berhasil. Berhasil mereka. Bahkan banyak dosen-dosen agama ditransfer bukan ke Mekah, Madinah, Al-Azhar, di Yaman atau di mana, enggak. Tapi ditransfer di Leiden, Belanda. Gratis dikasih uang saku. Bahkan di sana sudah disiapkan guru besarnya Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Padahal Mahkamah Pengadilan Mesir sudah mengeluarkan keputusan Profesor Nasir Hamid Abu Zaid ini dihukum murtad dari Islam. Langsung ditransfer, diambil oleh Belanda. Sehingga ini dosen-dosen agama di kampus-kampus agama seluruh Indonesia ditransfer ke Leiden. Di brainwash, dicuci otak. Sehingga jadilah Islam liberal. Sehingga sasarannya apa? Hal-hal yang qat'i. Ya. Akidah, Al-Quran, syariat. Mereka melakukan dekonstruksi, dibongkar. Semuanya. 3 hal yang qat'i ini dibongkar, diliberalkan. Artinya apa? Dia suguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan hadis, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu. Kemudian lembaga yang keempat, Live for All Foundation. Ini digerakkan di Indonesia sejak start 2003. Jutaan US dollar. Dimodali oleh kalangan liberal, dimotori oleh kalangan liberal Amerika dan liberal Indonesia. Dan disupport oleh pengusaha-pengusaha Zionis Yahudi Internasional Amerika dan pengusaha-pengusaha Kristiani Amerika. Kalau bapak, para tokoh, para kiai buka webnya, umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan hadis itu musuh number 1. Sehingga akhirnya dia bercita-cita ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini
seperti sekian ratus tahun yang lalu. Apa? Hinduisme. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dimunculkan kearifan budaya lokal. Inilah yang terjadi. Kemudian imperialisme Cina. Saya percepat. Dia lewat 3 pintu intervensi, terutama kepada penyelenggara negara. Bagaimana strateginya? Pakai investasi, fulus, hutang. Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Otomatis Cina memberikan statement tidak ada istilah freelance, ada take and give. Apa? Itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik rahasia yang dijebol oleh Snowden, pakar intelijen Amerika. Isinya apa? Itu kodenya Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan selama 10 tahun berhasil. Pada saat Mr. Mulyono. Selangkah lagi, kalau Mr. Mulyono jadi 3 periode, Indonesia menjadi negara sekuler, otomatis itu entry point kebangkitan komunis. Invasi. Dari merusak undang-undang, ujung-ujungnya merusak konstitusi negara. Invasi penguasaan wilayah. Dan ujung-ujungnya aneksasi. Itulah yang terjadi. Nah ternyata Cina untuk menggarap Indonesia ini, ternyata sejak 1986 Partai Komunis Cina melakukan kongres di Beijing tahun 1986. Isinya apa? Ternyata ada 3 hambatan Cina ketika melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ternyata oleh Mr. Mulyono dijebol lewat keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Sehingga PKI bukan pelaku, tapi PKI korban. Muncul Inpres nomor 2 tahun 2023. Muncul Kepres lagi nomor 4 tahun 2023. Ada pemerintah minta maaf pada PKI yang ujung-ujungnya 5.000 anak keturunan PKI dapat kompensasi dari negara. Mati. Kena PKI ini. Kemudian yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis dijebol oleh Mr. Mulyono. Lewat apa? Ternyata hampir 25 tahun pasca Mei 98, kader-kader komunis di seluruh Indonesia bergerak semuanya secara silent. Bedanya apa? Kalau dulu mereka melakukan fisik, serangan fisik kepada umat Islam dan TNI. Sekarang mereka penguasaan pemerintahan dan parlemen. Sehingga akhirnya 2012 mereka sosialisasi. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. 2013 Pancasila ini sosialisasi, Pancasila diganti dengan Trisila Ekasila. 2014 gol semuanya. Parlemen hampir 200 lebih anggota DPR RI sudah dikuasai oleh kader-kader komunis. Bahkan ketua Komisi 9 DPR RI dipegang oleh tokoh Gerwani, Dr. Ripka Septani. Jadi ketua Komisi 9 DPR RI. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Undang-undang HIP lolos.
Muncullah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018, Undang-Undang nomor 11 tahun 2019, sampai rancangan Undang-Undang HIP. Sampai puncaknya Presiden adalah sumber segala sumber hukum, bukan lagi Pancasila. Jadi bahayanya rancangan Undang-Undang HIP itu, yang pertama dia adopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. Dia turunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 hanya menjadi sekelas undang-undang biasa. Dia peras Pancasila dari Trisila Ekasila. Dia ganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan akhirnya mengkerangkeng Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI. Kemudian tantangan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia itu dijebol oleh Mr. Mulyono dengan strategi divide et impera. Sudah terjadi? Kiai diadu domba dengan habaib, PBNU diadu domba dengan PKB, Muhammadiyah diadu domba dengan Salafi, ormas dengan ormas, tokoh dengan tokoh. Luar biasa. Dan akhirnya tadi yang sudah saya sampaikan, 10 tahun syarat yang pertama dari ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Dia sampaikan, Indonesia wajib menjadi negara sekuler. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Sehingga akhirnya, ya Allah, bagaimana posisi Cina di Indonesia? Nggak usah saya sebut satu persatu, tambah sumpah. Ngeri artinya. Ini fakta empiris di lapangan. Bahkan sejak ini disampaikan hasil riset daripada Mayor Jenderal TNI Hartomo, ex Kepala BAS, start 1999 anak-anak PKI dimasukkan ke Brimob. Anak-anak PKI dimasukkan ke Brimob. Nah dari Brimob, salah satu sembilan naga, James Riyadi, mengajukan proposal yang akhirnya eksekutornya adalah Densus 88. Siapa yang dijadikan korban? Umat Islam. Ini. Bahkan pembentukan satuan pembantai ini benar-benar fakta di lapangan. Bahkan terbongkarnya latihan tempur Brimob dengan senjata berat menyaingi TNI itu sudah sejak 2015 sampai 2019 terdetek. Impor senjata yang terbongkar oleh BAS itu sejak 2016 sampai 2019. Bahkan ada salah satu komandan tentara merah mati di sebuah apartemen di Jakarta. Nggak taunya setelah diselidiki itu di dalam apartemen itu banyak senjata-senjata berat. Langsung saya percepat. Jenderal Purnawian Sutioso, beliau memberikan warning. Tolong 10 juta rakyat Cina daratan itu segera dideportasi. Karena ini sangat membahayakan bagi NKRI. Di Jawa Timur, markas tentara merah di mana? Ada yang dari Lumajang. Ada yang dari Lumajang. Tidak hadir. Itu markas tentara merah itu ada di Tempeh, Lumajang. Bahkan ketika terjadi kebakaran di Kapasan, di sebuah kelenteng di Surabaya, muncul 2 tentara merah. Ketika evakuasi 2 truk senjata AK-47 M16. Luar biasa. Makanya Menteri Pertahanan waktu itu yaitu Jenderal Riamizat Riyakudu, kita patut curiga. Kalau ada pejabat ngomong PKI tidak ada, mungkin dia adalah PKI atau pendukung PKI.
Sampai-sampai mantan Kasatpol ABRI, terakhir Mendagri beliau, yaitu Letnan Jenderal TNI Purnawan Sarwan Hamid, saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi menjadi pengkhianat bangsa. Benar? Benar. Sampai beliau meninggal. Karena beliau 15 tahun di dunia intelijen. Pak Sarwan Hamid. Yang terakhir, Bapak-bapak, para tokoh, para ulama yang dimuliakan Allah. Pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Kuhn, melakukan riset. Hasilnya dibukukan, Cost Flip. Dan ini jadi oleh Pak Prabowo, dijadikan atensi. Diprediksi tahun 2030, Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia 2030 sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah Indo-Cina. Siapa yang berperan? Mafia Taipan 9 dan komunis Cina. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur Pak Prabowo melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Beliau panggil salah seorang ulama dari Jawa Timur. Dan kondisinya face to face. Tidak ada orang. Pak Prabowo komunikasi cukup dengan tulisan. Karena kanan kiri ada penyadap. Tulisan yang pertama, saya siap jadi lilin. Apa siap jadi lilin? Saya siap dicaci maki. Saya siap dijelek-jelekkan. Yang penting NKRI selamat. Terus tulisan yang kedua enggak saya sampaikan, soalnya ini khawatir bocor. Tulisan yang kedua ini, alhamdulillah ternyata hak. Tujuannya apa? Pak Prabowo melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Yang pertama, beliau ingin tahu bagaimana rencana strategi Mr. Mulyono. Bagaimana roadmap-nya Mr. Bagaimana formasi kekuatan Mr. Mulyono. Itu. Semuanya itu dalam rangka untuk penyelamatan NKRI. Makanya tadi kan sempat diungkap oleh Bang Edi. Hidup Jokowi. Terima kasih Jokowi. Ini bahasa intelijen, Pak. Nggak bisa dicerna oleh masyarakat umum. Beliau itu pakai strategi dua tangan. Satu ngangkat, satu jatuhkan. Ya, saya bongkar aja rinciannya karena sudah terjadi kan. Saya bongkar, sebenarnya ini rahasia. Tapi rahasia kok disampaikan. Ya. Tapi perlu saya sampaikan karena sudah terjadi. Kecuali kalau yang belum nggak boleh ya. Ini rahasia aja kan. Akhirnya apa? Begitu selesai Pak Prabowo, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi. Hasto ditangkap. Akhirnya Hasto nyanyi. Semua kejahatan Mr. Mulyono akan dibongkar nanti pada saat sidang pengadilan. Yang kedua, Tom Lembong. Ini salah lawan. Mr. Mulyono ini salah lawan. Tom Lembong. Akhirnya Tom Lembong jujur. Saya melakukan kebijakan impor gula karena perintah Mr. Mulyono. Bahkan hasil dari impor gula, saya diperintah oleh Mr. Mulyono agar memasukkan ke rekening Kaisang. Sehingga 1% rupiah pun saya tidak menerima. Sehingga ketika Tom Lembong mohon Pak Hakim hadirkan Mr. Mulyono, kaget. Angin berhenti. Semuanya mati. Itu bahasa saya.
Artinya kaget, sampai hakimnya kaget. Ini baru Tom Lembo. Akhirnya direksi Pertamina, yang Bu siapa itu yang pakai jilbab itu, saya melakukan korupsi di Pertamina atas perintah Mr. Mulyono. Sudah, ini namanya satu ngangkat, satu jatuh. Sehingga sekarang operasi intelijen Yuda sudah sampai nembus geng Solo. Tinggal tunggu tanggal. Sekian, saya serahkan moderator.